kita ketahui upah minimum ini merupakan jaringan pengaman sosial yang sangat penting bagi pekerja yang bekerja di bawah 12 bulan dengan mempertimbangkan kebutuhan hidup layak. Di balik angka-angka kenaikan upah minimum yang diumumkan setiap tahun, ada sebuah realitas tersembunyi. Sebuah jebakan psikologis yang tidak terlihat dalam laporan ekonomi, namun dirasakan oleh jutaan pekerja di seluruh Indonesia. Ini bukan sekadar cerita tentang uang yang pas-pasan. Ini adalah kisah tentang bagaimana sebuah sistem yang seharusnya menjadi jaring pengaman, justru berubah menjadi treadmill yang menguras energi mental kita semua. Setiap akhir tahun, kita selalu disuguhkan drama yang sama. Perdebatan sengit antara pemerintah, pengusaha, dan serikat buruh mengenai kenaikan upah minimum, atau yang kita kenal sebagai UMR. Pemerintah mengeluarkan formula matematis yang rumit, pengusaha khawatir soal biaya operasional, dan buruh turun ke jalan menuntut kelayakan. Hasilnya, kenaikan beberapa persen yang di atas kertas terlihat seperti kemajuan. Tapi apakah angka itu benar-benar menceritakan keseluruhan kisah? Mari kita ambil satu contoh ekstrim untuk melihat betapa lebarnya jurang antara angka di atas kertas dan realitas di lapangan. Kita terbang ke Kalimantan Timur, sebuah provinsi yang kaya raya, pusat industri, dan lokasi ibu kota Nusantara. UMP-nya untuk tahun 2025 ditetapkan sekitar 3,5 juta rupiah. Di kota-kota industrinya seperti Balikpapan, angkanya naik lagi menjadi sekitar 3,7 juta. Terdengar lumayan bukan? Sekarang, pegang angka itu baik-baik. Badan Pusat Statistik, lembaga data resmi negara, merilis hasil survei biaya hidup. Dan hasilnya mengejutkan. BPS menemukan bahwa untuk satu rumah tangga di Balikpapan, biaya hidup rata-rata per bulan adalah 9,87 juta rupiah. Saya ulangi, 9,87 juta. Sementara upah minimumnya hanya 3,7 juta. Ini bukan lagi selisih, ini adalah sebuah lubang hitam finansial. Bagaimana mungkin sebuah keluarga bisa bertahan hidup dengan defisit lebih dari 6 juta rupiah setiap bulannya? Disinilah letak ilusi pertama dan paling fundamental dari sistem upah kita. Seluruh kerangka hukumnya dari dulu hingga sekarang dibangun di atas asumsi yang keliru, asumsi pekerja lajang. Ya, Anda tidak salah dengar. Angka UMR itu dihitung berdasarkan kebutuhan hidup layak untuk satu orang pekerja yang belum berkeluarga. Padahal, realitasnya mayoritas pekerja adalah tulang punggung keluarga. Mereka adalah ayah, ibu, atau anak yang menanggung hidup orang tua mereka. Dengan melegalkan upah yang hanya cukup untuk satu orang, negara secara tidak langsung menciptakan sebuah standar yang membuat kehidupan berkeluarga menjadi sebuah kemewahan yang mustahil diraih. Kesenjangan inilah yang menjadi sumber dari beban psikologis yang tak terlihat. Ini bukan lagi sekadar soal pusing akhir bulan. Penelitian ilmiah di Karawang membuktikan adanya hubungan yang sangat signifikan secara statistik antara besaran upah dengan tingkat stres kerja. Artinya, upah yang tidak cukup adalah pemicu stres yang terukur, sama pastinya seperti beban kerja yang berlebihan. Stres finansial yang terjadi terus-menerus ini membebani pikiran kita dengan apa yang disebut para ilmuwan sebagai pajak kognitif. Bayangkan saja, setiap hari energi mental Anda terkuras hanya untuk memikirkan cara membayar kontrakan, menghitung setiap rupiah untuk makan, dan cemas akan biaya tak terduga seperti anak sakit atau motor rusak. Energi mental yang seharusnya bisa kita gunakan untuk merencanakan masa depan, belajar skill baru, atau bahkan sekadar menjadi orang tua yang hadir sepenuhnya untuk anak-anak kita, semuanya habis tersedot oleh kalkulasi bertahan hidup. Inilah mengapa hidup dengan upah minimum terasa seperti berlari di tempat. Bukan karena kurang berusaha, tapi karena kapasitas mental kita dibajak oleh kecemasan finansial yang tiada henti. Kondisi ini memaksa para pekerja masuk ke dalam mode bertahan hidup yang ekstrim. Kita mendengar kisah Nurlela, seorang ibu di pabrik tekstil yang gajinya hanya numpang lewat. Begitu diterima, langsung habis untuk bayar cicilan, utang warung, dan biaya sekolah anak. Tidak ada rasa lega, hanya siklus gali lubang tutup lubang yang terus berulang. Ada juga kisah Tama di Boyolali yang harus bekerja hingga 60 jam seminggu, menggabungkan kerja pabrik, lembur, dan kerja sampingan sebagai pramusaji, bukan untuk menjadi kaya, tapi hanya agar dapurnya tetap mengepul. Mereka tidak punya pilihan lain. Lembur dan kerja sampingan bukan lagi pilihan untuk menambah tabungan, tapi menjadi kewajiban untuk menutupi kekurangan. Gaya hidup hemat atau frugal living bukan lagi pilihan sadar, melainkan sebuah keterpaksaan. Menabung menjadi angan-angan, dan rekreasi bersama keluarga adalah kemewahan yang tak terjangkau. Yang lebih menyedihkan, seringkali aturan UMR itu sendiri bahkan tidak dipatuhi. Banyak pekerja seperti Nurlela dan Siti Amirah yang menerima upah jauh di bawah standar yang ditetapkan. Mereka sadar haknya dilanggar, tapi mereka takut. Takut protes dianggap provokator. Takut kehilangan satu-satunya sumber penghasilan yang mereka punya. Meskipun itu tidak cukup,
Ini adalah potret ketidakberdayaan yang sempurna, di mana korban justru merasa bersalah. Jadi, apa yang kita lihat di sini adalah sebuah lingkaran setan yang sempurna. Kebijakan yang dibuat berdasarkan asumsi yang salah menciptakan kesenjangan ekonomi yang masif. Kesenjangan ini melahirkan stres finansial kronis yang membebani mental para pekerja. Stres ini memaksa mereka masuk ke dalam mode bertahan hidup yang mengorbankan waktu, kesehatan, dan keluarga. Dan mode bertahan hidup ini, pada akhirnya, menghalangi mereka untuk bisa keluar dari jerat kemiskinan. Ini bukan masalah individu. Ini adalah masalah sistemik. Ini bukan tentang kurangnya rasa syukur, tapi tentang kurangnya upah yang layak. Angka-angka UMR yang kita perdebatkan setiap tahun bukanlah sekadar statistik. Di baliknya, ada jutaan harapan yang pupus, jutaan mimpi yang tertunda, dan jutaan beban mental yang dipikul dalam diam. Perbincangan tentang upah tidak boleh berhenti pada angka kenaikan semata. Kita harus mulai bicara tentang kelayakan, tentang martabat, dan tentang kesehatan mental para pekerja yang menjadi roda penggerak ekonomi negara ini. Kisah ini mungkin adalah cerminan dari apa yang Anda atau orang-orang di sekitar Anda alami. Apa pendapat Anda tentang ini? Apakah UMR di kota Anda sudah cukup untuk hidup layak? Bagikan pandangan dan cerita Anda di kolom komentar. Mari kita buka diskusi ini lebih lebar, karena suara Anda penting untuk menunjukkan bahwa ini adalah masalah kita bersama.